Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan informasi yang dimuat oleh website resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan kebijakan dan afirmasi kepada para tenaga honorer teknis administrasi. Informasi selengkapnya silakan disimak secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini telah menerapkan kebijakan reformulasi di dalam seleksi P3K khusus untuk honorer teknis di tahun 2022. Kebijakan ini telah melalui proses pembahasan bersama Badan Kepegawaian Negara serta instansi terkait lainnya. Menpan Bapak Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa kebijakan ini, khususnya reformulasi seleksi P3K teknis, adalah salah satu bentuk afirmasi yang diberikan pemerintah kepada peserta ex tenaga honorer kategori 2 atau peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah mengabdi selama ini. Ia menyebutkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan tentu akan mempertimbangkan berbagai aspek yang komprehensif dan diharapkan berdampak tepat kepada seluruh pihak. Tentu belum bisa menyenangkan semua pihak, tetapi prinsipnya adalah mengoptimalkan proses reformulasi dengan pemberian afirmasi kepada peserta tenaga honorer kategori 2 atau peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah memiliki rekam jejak pengabdian di setiap instansi pemerintah. Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Alex Denny, menyebutkan bahwa di dalam kebijakan reformulasi P3K teknis, semua aspek itu akan dipertimbangkan dan dicermati. Pertimbangannya adalah yang pertama tentu memberikan afirmasi kepada yang telah mengabdi, yakni tenaga honorer kategori 2 atau peserta tenaga honorer lainnya. Ini aspek keadilan mengingat mereka telah bekerja di instansi pemerintah. Lalu pihaknya juga harus tetap menjaga kualitas di dalam proses rekrutmen, sehingga reformulasi ditetapkan dengan perankingan terhadap peserta yang memiliki hasil tes yang tinggi secara berurutan. Kualitas tergambar dari hasil tes terbaik yang dihasilkan peserta. Seperti diketahui rekan-rekan sekalian bahwa Kemenpan telah menerapkan kebijakan reformulasi seleksi P3K teknis tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi formasi yang belum terisi karena tingkat kelulusan yang rendah. Pengisian jabatan diberlakukan terlebih dahulu bagi ex tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jika masih terdapat formasi yang belum terpenuhi, maka kebutuhan diisi oleh peserta non-ASN atau honorer yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jadi gambaran bentuk afirmasinya adalah pada seleksi P3K teknis 2022 ternyata Menpan menerapkan kebijakan perankingan dengan memprioritaskan tenaga honorer kategori 2. Nah, setelah terpenuhi honorer kategori 2, maka selanjutnya atau masih ada formasi yang belum terpenuhi, maka kebutuhan diisi oleh peserta honorer yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas peserta kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jadi rekan-rekan sekalian, penerapan ini merupakan afirmasi, tentu ini berita yang baik kepada para tenaga honorer, khususnya honorer teknis administrasi, oleh karena kebijakan afirmasi ini tidak memperhatikan nilai passing grade sesuai dengan apa yang distandarkan, akan tetapi mempertimbangkan perankingan dan memprioritaskan honorer kategori 2. Setelah itu jika memang masih ada formasi yang belum terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan diisi oleh peserta non-ASN atau honorer yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Nah, rekan-rekan sekalian, berdasarkan hasil kelulusan
Keterisian formasi itu sebesar 250.432 orang yang telah lulus P3K atau lulus seleksi P3K guru atau sekitar 78,5% dari total formasi yang ditetapkan. Sementara untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan yang lulus sebanyak 69.000 atau sebesar 78,6%. Ia pun menambahkan bahwa total P3K yang terekrut pada seleksi tahun 2022 itu adalah sebanyak 396.000 orang. 38.000 atau 10% diantaranya adalah pelamar umum dan selebihnya berasal dari ex-tenaga honorer kategori 2 serta tenaga non-ASN. Khusus untuk P3K tenaga teknis yang direformulasi dari total 76.000 yang diterima sebanyak 10.000 atau sekitar 13% diantaranya adalah dari pelamar umum. Menteri Anas pun kembali menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap warga negara ini memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara sepanjang memenuhi syarat. Untuk itu, ia pun menyampaikan kepada teman-teman yang belum lulus jangan berkecil hati agar tetap mengikuti seleksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 ini. Yang akan diupayakan akan ada terobosan kebijakan pengadaan ASN termasuk dari sisi soal seleksi agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan tetap memenuhi kebutuhan suatu formasi. Itu yang disampaikan oleh Kemenpan RB terkait dengan janjinya bahwa pada seleksi di 2023 ini akan ada terobosan baru yang dimana soal seleksinya itu akan disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, rekan-rekan sekalian, reformulasi ini atau kebijakan afirmasi ini yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan para tenaga honorer, di mana diketahui bersama bahwa pada seleksi P3K atau honorer teknis yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 yang lalu itu hanya sebesar 13% yang dinyatakan lulus, oleh karena memang mayoritas atau 87% rekan-rekan kita tenaga honorer teknis administrasi itu tidak mampu memenuhi syarat di angka passing grade sehingga tidak berhasil lolos dalam seleksi. Semoga saja kebijakan ini betul-betul memihak kepada rekan-rekan para tenaga honorer teknis administrasi sehingga memiliki peluang yang besar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara P3K di tahun 2023 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini terkait dengan reformulasi seleksi P3K teknis tahun 2022 dan kemungkinan besar kebijakan ini masih tetap akan diberlakukan di seleksi atau pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2023 ini. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, silakan di subscribe dan dibagikan informasi ini kepada teman-teman yang membutuhkan jika memang informasi ini bermanfaat. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.